apa yang dilakukan di pondok pesantren itu adalah ajaran pendidikan yang itu sebetulnya adalah justru perintah Allah. Jadi apa yang ada di pesantren itu pendidikan budi pekerti akhlakul karimah yang tidak hanya beliau tanamkan untuk para guru-gurunya, jadi santri supaya hormat gurunya, tidak hanya itu, tapi juga ditanamkan bagaimana santri hormat kepada orang tuanya, pada orang-orang yang sepuh. Dan munculnya itu karena kesadaran mengharap ridha Allah, mengharap keberkahan ilmu. Tidak ada yang lain, tidak disuruh-suruh. Jadi kalau ada ngesot-ngesot itu karena disuruh-suruh, apalagi kalau tidak mau sampai dipukul di sebelah, itu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, pemirsa sekalian rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika aku, Allah maksudnya, berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Di situ para mufassir menyatakan yang dimaksud adalah membungkukkan diri untuk hormat kepada Nabi Adam, hormat karena ilmunya. Ini para ahli tafsir. Tapi kalau kita melihat redaksi teksnya sendiri adalah usjudu, bersujudlah. Kenapa menghormati orang? Karena ilmunya. Para malaikat disuruh bersujud karena menghormati ilmunya Nabi Adam. Dan illa iblis, akhirnya fasajadu illa iblis. Para malaikat semua bersujud kecuali iblis yang bangkang. Aba wastakbara, dia tidak mau bersujud, dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita melihat pelajaran di sini, orang itu bukan sekedar boleh untuk hormat takzim kepada seorang ulama, tapi itu perintah Allah. Bahkan redaksinya pakai sujudlah. Maka kemudian apabila ini diimplementasikan, direalisasikan dalam kehidupan di dunia ini, maka kehormatan itu bisa diterima dengan disesuaikan dengan budaya setempat. Kalau di budaya Jawa, di pesantren-pesantren yang namanya hormat kepada guru itu ya berbahasa kromo inggil kalau bicara. Kalau salamannya dengan kedua tangan sungkem, kemudian kalau berjalan merendahkan diri, bahkan mengesot. Walaupun toh mengesot itu nampaknya seperti hampir-hampir seperti feodalisme, tapi toh masih di bawah sujud. Padahal Quran itu redaksinya sujud. Itulah maka apa yang dilakukan di pondok pesantren itu adalah ajaran pendidikan yang itu sebetulnya adalah justru perintah Allah. Jadi apa yang ada di pesantren itu pendidikan budi pekerti akhlakul karimah yang tidak hanya beliau tanamkan untuk para guru-gurunya, jadi santri supaya hormat gurunya, tidak hanya itu, tapi juga ditanamkan bagaimana santri hormat kepada orang tuanya, pada orang-orang yang sepuh. Dan munculnya itu karena kesadaran mengharap ridha Allah, mengharap keberkahan ilmu. Tidak ada yang lain, tidak disuruh-suruh. Jadi kalau ada ngesot-ngesot itu karena disuruh-suruh, apalagi kalau tidak mau sampai dipukul di sebelah, itu yang salah. Kalau ada yang seperti itulah oknum. Kalau apa yang ada di pelosok, ada yang di Pondok Lirboyo, yang kita lihat ya. Saya sendiri juga dulu alumni itu di pondok 21 tahun. Munculnya sikap menghormat itu adalah kesadaran pribadi. Sudah kita tahu dari penjelasan dalam kitab-kitab bahwa sikap kita yang tawadhu, yang hormat itu akan membawa keberkahan ilmu. Oleh karena itu isu yang tidak benar beberapa waktu yang lalu perlu ditabayunkan dulu dan perlu kita mengerti supaya tidak
salah kita memahami pendidikan akhlakul karimah yang ada di pondok pesantren, yang sebetulnya itu sangat selaras dengan Al-Quran, sunnah Nabi, bahkan dengan budaya kita di Jawa maupun di Indonesia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.